Nota keberatan dalam kurung eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, ya. Rupanya Syihabnya pakai Y, ya. Kita bacakan. Tim advokasi Habib Rizik Syihab kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam nomor registrasi perkara 221 dan seterusnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno nomor 1 Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13210. Jadi ini tertanggal 16 Maret 2021, ya sobat daerah sekalian. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat dan asisten advokat dari tim advokasi Habib Rizik Syihab yang beralamat di komplek perkantoran dan seterusnya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Habib Rizik Syihab, dengan ini mengajukan eksepsi nota keberatan atas surat dakwaan saudara penuntut umum, ya. Sebenarnya kemarin, ya, jadi tanggal hari apa tadi, ya, Jumat, ya, sudah dilakukan sidangnya, dan ini sebenarnya harusnya nota keberatan ini dibacakan, tapi rupanya Habib Rizik bungkam karena permintaan untuk sidang secara offline tidak dipenuhi. Tapi saya bacakan bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah kami selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Sang Penggenggam langit dan bumi, atas segala limpahan sinar keridoannya yang menggenggam dan memiliki nyawa kita, sehingga dan oleh karenanya baik klien kami maupun kami selaku penasihat hukumnya masih mendapatkan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan untuk hadir di tempat ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan sekaligus membacakan eksepsi atau nota keberatan ini sebagai tanggapan terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang telah dibacakan. Dengan diawali kalimat basmalah pada halaman judul dan berharap ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka eksepsi atau nota keberatan ini kami beri judul mengetuk pintu langit, menolak kezaliman, tegakkan keadilan. Mengapa demikian? Karena jelas dan terang benderang konstruksi perkara aku adalah rangkaian atau bagian dari perbuatan rezim yang zalim, dungu dan pandir yang telah menyalahgunakan sumber daya negara, menyalahgunakan institusi negara, menyalahgunakan hukum hanya untuk kepentingan segelintir elit, hanya untuk mempertahankan struktur ekonomi, sosial dan politik yang timpang, yang tidak adil, yang bersifat predator terhadap rakyat sendiri, yang hanya berpihak kepada sekelompok manusia rakus dan hubudunya. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin mengingatkan semua yang ada dalam ruangan ini bahwa kami hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengetuk pintu langit karena kami yakin hanya Allah yang menepati janjinya, sedangkan berharap pada makhluk hanya akan berujung pada kekecewaan, apalagi berharap pertolongan dari kelompok orang-orang zalim, dungu dan pandir. Sekali lagi, ini adalah eksepsi dari kuasa hukum Habib Rizik, ya. Kami mengingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan ini maupun umat Islam Indonesia bahwa apabila kezaliman dan kemungkaran sudah merajalela, keadilan diabaikan, maka tinggal tunggu kehancuran sebuah bangsa. Bencilah terhadap kemungkaran seperti kezaliman atau ketidakadilan. Rasulullah membolehkan umat Islam untuk mengingkari kebijakan penguasa negeri umara yang menurut pendapat para fuqaha ahli fikih bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barang siapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridho dan terus mengikutinya, dialah yang berdosa. Maka para sahabat berkata, apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang? Beliau menjawab, jangan.
selama mereka menegakkan sholat bersama kalian. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi mengatakan, di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam. Akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhoi kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya. Syarh Muslim 6485. Oleh karenanya, sebaiknya kita membenci atau minimal sedih dan prihatin terhadap kemungkaran seperti kezaliman atau ketidakadilan penguasa negeri Umaroh. Bukankah penguasa negeri ini juga pernah mengajak untuk membenci produk asing? Luar biasa ya. Sayang sekali saudara sekalian, kebencian itu diarahkan hanya kepada produk asing. Kita berdoa agar kebencian itu tidak diarahkan kepada pihak yang mengkritisi dan mengingatkan berbagai ketidakadilan. Sebab bila kebencian tersebut bukan diarahkan kepada kemungkaran dan kezaliman serta ketidakadilan, maka justru orang yang mengingatkan untuk berlaku adil, menghentikan kezaliman dan menghentikan kemungkaran yang justru akan dihukumi dan dihakimi sebagaimana perkara aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, bukan merubah ya, mengubah. Jika tidak mampu maka hendaknya mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, negeri kita akan diazab Allah jika membiarkan kemungkaran seperti kezaliman atau ketidakadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, Allah mengazab yang umum maupun yang khusus. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, membiarkan kemungkaran seperti kezaliman atau ketidakadilan akan mengakibatkan kerusakan atau azab. Kerusakan atau azab yang terjadi tidak hanya menimpa pelakunya, namun juga orang lain yang tidak terlibat langsung. Realitas ini digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal jika hendak mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata, seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. A. Larangan dan ancaman Allah terhadap penguasa zalim, dungu dan pandir, serta kepada para pengikutnya. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Dalam banyak firman Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua agar selalu menegakkan keadilan dan tidak menjadi pengikut kezaliman. Nah, kalau telah dalam banyak, kalau pakai kata dalam diingatkan ya. Nah, jadi nggak perlu pakai dalam. Banyak firman Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Oke. Demikian juga dengan persidangan aku, hendaknya dijadikan sarana pengadilan untuk mencapai keadilan, bukan malah dijadikan sebagai sarana penghakiman dan penghukuman. Luar biasa ya. Kami sampaikan nasihat ini kepada penguasa dan para pengikutnya agar tidak berbuat zalim dan kemungkaran. Orang yang mengikuti pemimpin zalim, dungu dan pandir akan menderita di akhirat, apalagi yang membantu kezaliman. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa dan seketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 166-167.
Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka hingga hari yang ketika itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Baru 4 halaman sobat era sekalian ya. Nah, nanti kita baca sampai ya kira-kira 10 halaman dulu ya mungkin. Dan kami telah membinasakan penduduk negeri itu tatkala mereka berbuat zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 59. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain disebutkan, lalu ia mati di mana ketika matinya itu dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. Tentunya masih banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap para pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Bentuk ancamannya pun tidak ada yang ringan. Hampir seluruhnya mengingatkan akan besarnya dosa seorang pemimpin ketika dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Apalagi ketika ia rela berbohong di hadapan rakyat demi mempertahankan jabatannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Keberadaan klien kami sebagai terdakwa dalam perkara aku dan terjadinya persidangan ini, hakikatnya adalah akibat dari nasihat yang dilakukan klien kami terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang merajalela. Klien kami hanya menjalankan amalan yang diperintahkan oleh datunya, yaitu Rasulullah SAW yang telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin dan orang-orang kebanyakan. Hadis riwayat Muslim. Memang, nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal dalam melawan kemungkaran. Namun ia bukanlah satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmi. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua bahwa salah satu fenomena akhir zaman adalah bermunculannya para pemimpin yang zalim, dungu dan pandir. Akan tiba pada manusia bertahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu orang ruwa bid'ah berbicara. Ada yang bertanya, siapa ruwa bid'ah itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Hadis riwayat Hakim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab bin Azza, aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Hadis riwayat Ahmad. Para pemimpin yang zalim, dungu dan pandir inilah yang menguasai umat akhir zaman ini. Untuk itulah klien kami selalu berusaha dan terus-menerus berupaya mengingatkan umat agar selalu menjauhi pemimpin zalim, dungu dan pandir. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk menjauhi pemimpin tersebut serta jangan sampai mendekatinya, apalagi membenarkan tindakan zalim yang mereka lakukan. Sebab ketika seseorang tetap mendekati pemimpin zalim tersebut dan membenarkan apa yang dilakukannya, maka ia akan terancam keluar dari lingkaran golongan umat Nabi SAW dan ia tidak akan mendatangi telaganya nanti di hari kiamat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW keluar mendekati kami lalu bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka penguasa dusta itu dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Baru 6 dari 66 halaman ya.
Coba kita cek, sudah 18 menit ya. Tapi yang watching juga 2.500-an ya, rupanya masih berminat saudara sekalian. Karena itu saya akan bacakan terus ya, sampai 10 halaman paling tidak ya. Demikian juga kita telah diberi peringatan dari Rasulullah SAW tentang penerapan hukum yang dilakukan pada masa-masa rezim zalim, dungu dan pandir tersebut. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui imani. Sebaliknya mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kondisi hubungan antara rezim zalim dungu dan pandir dengan rakyatnya pada masa akhir zaman telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hisham As-Silmi radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik, memuji mereka dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat Tabrani. Bukankah kondisi di atas seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW telah terjadi pada masa kini? Lihatlah betapa banyaknya manusia-manusia yang memuji-muji, bahkan menjadi bagian dari berbagai keburukan yang dilakukan oleh rezim zalim dungu dan pandir. Kita saat ini telah pula sampai pada masa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya, menteri-menterinya fasik, para hakimnya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam fuqahanya menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, karena khawatir akan bersubhat dengan mereka. Bersubhat ya. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutomah, diktator. Wah, ini ada surat al-hutomah ya. Dari Abu Laila al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani rakyat, mereka tidak mengasihani. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak menunaikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak keadilan. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika umurmu panjang maka kamu akan mendapati suatu kaum yang di tangan mereka alat seperti ekor sapi. Mereka di pagi hari berangkat dengan murka dari Allah dan pulang di malam hari membawa kemarahan dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW telah berpula kabar berita kepada kita semua yang berisi ancaman kepada polisi di akhir zaman. Di antaranya hadis-hadis tersebut adalah, akan ada di akhir zaman nanti para polisi yang berangkat di pagi hari membawa murka Allah dan pulang di sore hari membawa kemarahan dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, mungkin bahasanya bukan polisi tapi mungkin penegak hukum atau apapun ya. Firman Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang kami sampaikan di atas, kiranya dapat menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan penguasa dan para pengikutnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Bila senjata dipegang oleh orang jahat, bila hukum dipegang oleh orang subhat, dan bila kekuasaan dipegang oleh pengkhianatan, maka bangsa ini akan menjadi terlaknat. Tulisannya terlaknat ya, terlaknat ya. Kita baca 2 lembar lagi ya. B. Perkara aku adalah perkara politik dan bagian dari operasi intelijen berskala besar OIBB oleh rezim zalim, dungu dan pandir.
Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Jika kita cermati secara keseluruhan dari 5 dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, baik dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat, dan dakwaan kelima, uraian mengenai cara melakukan perbuatan yang didakwaan merupakan pengulangan dan semata-mata mengcopy paste dari dakwaan pertama. Padahal dari 5 dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, kualitas dari masing-masing tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan dakwaan terhadap perkara ini sama sekali tidak yakin atau mungkin bingung apa sesungguhnya perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara ini, sehingga dakwaan yang dibuat bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik dan rekayasa semata. Proses hukum alias due process of law dalam perkara aku telah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah proses hukum yang dipaksakan yang menabrak seluruh sendi-sendi negara hukum yang berkeadilan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, saya ulangi ya, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga menyatakan, harusnya dinyatakan ya, dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Secara teori, konsekuensi dari pernyataan negara hukum adalah konsep the rule of law harus dipatuhi dalam praktek pelaksanaan law enforcement. Dalam konsep negara hukum, hubungan antara 3 cabang kekuasaan adalah saling mengontrol. Oleh karena tugas kekuasaan yudikatif bukan hanya menjalankan due process of law, namun juga memastikan keadilan dan mengoreksi due process of law yang menyimpang yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Bila kita konkretkan dalam perkara aku, maka banyak sekali pelanggaran terhadap due process of law dan ketidakadilan dalam perkara aku. Maka sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara aku membatalkan perkara ini atau setidak-tidaknya membatalkan penerapan pasal-pasal akrobatik, aneh dan di luar nalar hukum dalam perkara ini. Dalam perkara ya. Oleh karena itu, sekali lagi kami harapkan agar persidangan perkara aku benar-benar menjadi proses pengadilan, bukan sekedar proses penghakiman dan penghukuman. Habib Rizik Syihab merupakan seorang tokoh agama dan tokoh nasional, tidak dibenarkan menjadi target dari kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu dan pandir yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Kami berharap bahwa putusan dari proses hukum persidangan ini betul-betul didasarkan atas fakta-fakta kebenaran material yang terungkap di persidangan ini demi menegakkan proses hukum yang adil. Majelis Hakim yang mulia, penggunaan pasal 160 KUHP dalam sejarahnya sejak era kolonial Belanda sering digunakan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah pemerintahan kemerdekaan Indonesia, pasal aku sering digunakan oleh pemerintah untuk menjerat setiap orang yang memiliki pikiran kritis kepada pemerintah. Karena ini adalah pasal penghasutan ya. Sehingga pengenaan pasal 160 KUHP terhadap Habib Rizik Syihab merupakan deja vu era kolonial Belanda dan membuktikan bahwa Habib Rizik Syihab adalah target politik yang harus dilakukan penahanan dan penghukuman yang merupakan bentuk kezaliman, kedunguan, dan kepandiran yang nyata. Sekedar untuk mengingatkan kembali kisah Soekarno dalam lakon Indonesia Menggugat yang kini dialami kembali oleh anak bangsa yang bernama Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan melalui gerakan 212 menggugat ketidakadilan yang terjadi di NKRI. Lintasan sejarah tersebut terjadi pada 22 Desember 1930 sekitar pukul 09.00 WIB, menjadi salah satu momentum bersejarah bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Soekarno atau Bung Karno divonis 4 tahun penjara oleh pengadilan Landrat Bandung. Lintasan sejarah ya, Bung Karno bersama kawan-kawannya Raden Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata dinilai hakim terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menyalahi pasal 161, 171 dan pasal tersebut kerap kali digunakan pemerintah Belanda untuk menjebloskan para pejuang kemerdekaan Indonesia ke penjara melalui proses hukum.
Soekarno dan kawan-kawan dituduh membuat perkumpulan dan pergerakan yang membahayakan pemerintahan Belanda di tanah air. Belanda juga menyeret Bung Karno ke penjara lantaran pemikirannya dianggap membahayakan bagi kekuasaan mereka di Indonesia. Saat masih kuliah, Soekarno muda aktif dalam dunia politik menentang pemerintahan kolonial Belanda. Ia bersama kawan-kawannya kerap mengadakan diskusi di rumah kos milik pasangan Haji Sanusi dan Inggit Garnasih. Inggit kelak dipersunting Soekarno menjadi istrinya. Selepas lulus dan dinobatkan menjadi insinyur teknik sipil ITB, Bung Karno menyatakan siap untuk membentuk partai. Partai yang didirikan Bung Karno ini aktif mendidik rakyat dengan memberikan kuliah-kuliah politik untuk membangkitkan kesadaran tentang bahaya kolonialisme dan pentingnya kemerdekaan. Kegiatan ini tentu saja menjadi ancaman bagi pemerintah Belanda. Sejak saat itu Bung Karno dan kawan-kawannya mulai diawasi ketat oleh Belanda. Buntutnya pada Desember 1929 saat dia dan koleganya mengadakan serangkaian rapat umum di Solo dan Yogyakarta, pemerintah Belanda menggelar operasi besar-besaran dengan menangkap para aktivis yang dituduh hendak melakukan makar. Untuk membuat jera, Belanda membuang para aktivis ini ke Bovendigul, kam neraka di jantung Papua ya, terkenal dengan penyakit malarianya ya. Berdasarkan penuturan Her Suganda dalam bukunya Jejak Soekarno di Bandung 2015, Bung Karno dijemput paksa pemerintah Belanda saat tengah melakukan kampanye PNI di Yogyakarta. Para petugas penjemputan paksa menculik Bung Karno dan kedua rekannya. Seorang inspektur dengan 50 pasukan sempat mengatakan, "Atas nama Sri Ratu saya menahan Tuan." Kemudian tentara Belanda dengan 50 pasukan itu menyeret Bung Karno dan dua kolehanya untuk naik kereta di pagi buta dengan gerbong tertutup tanpa celah. Penculikan Bung Karno di pagi itu membawanya hingga stasiun Cicalengka. Dengan menggunakan mobil, Bung Karno, Gatot, dan Maskun dibawa berkendara hingga tiba di penjara Banci. Penjara tersebut dibangun pemerintah kolonial Belanda pada 1887 di daerah yang dulunya bernama Kampung Banci. Penjara Banci dikenal sebagai penjara yang seram lantaran digunakan untuk menahan para pelaku kriminal seperti rampok, begal, dan maling. Ketika sampai, mereka disambut sang direktur penjara yang telah menempatkan satu regu tentara Kenil atau tentara Hindia Belanda bersenjata lengkap dipimpin oleh seorang sersan. Saat itu penjara Banci telah dipenuhi para penggerak dan pengikut PNI yang turut ditangkap dalam razia besar-besaran. Sebelum akhirnya divonis penjara 4 tahun, Bung Karno sempat membacakan nota pembelaan dengan judul Indonesia Kelahan atau Indonesia Menggugat. Indonesia Menggugat ditulis Bung Karno selama 1,5 bulan di dalam penjara. Isi pidato Indonesia Menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah Belanda. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Proses persidangan terhadap Bung Karno sendiri berjalan selama 19 kali. Perkara tersebut sempat naik banding ke Ranfat Justice. Namun pengadilan tinggi ini tetap berpegang teguh dengan hukuman 4 tahun pidana penjara terhadap Bung Karno. Kisah di atas kembali terjadi pada anak bangsa yang bernama Habib Rizik Syihab yang bersama barisannya di Gerakan 212 menggugat ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Gerakan 212 ini sangat besar dan fenomenal dan menjadi sorotan dunia internasional dan nasional. Banyak kalangan dari berbagai lapisan mendukung gerakan ini dan mendorong agar terjadi perubahan besar di NKRI agar negeri ini kembali ke jati dirinya ketika Indonesia ini dimerdekakan, yaitu ingin menjadi negara yang berdaulat, yang berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi bangsa besar di antara bangsa-bangsa lain dengan meletakkan dasar negara Pancasila sebagai dasar negaranya dan sekaligus sebagai visi besarnya untuk membangun Indonesia merdeka yang maju, makmur, manusiawi di bawah dasar negara Pancasila, bukan dasar negara kapitalis apalagi komunis. Tapi apa yang terjadi di era kekinian? Habib Rizik Syihab dan gerakannya dituduh macam-macam dengan stigma anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, dan lain sebagainya. Habib Rizik Syihab dikriminalisasi dan gerakannya coba dipadamkan dengan berbagai cara agar para antek asing dan asing tetap nyaman menjajah dan menjarah harta kekayaan NKRI. Oleh karena itu, bagi pribumi Indonesia yang sadar akan hal ini, Gerakan 212 telah membangkitkan semangat pribumi untuk memerdekakan kembali negara ini untuk yang kedua kalinya setelah melihat aset-aset strategis NKRI telah jatuh kembali ke tangan para VOC baru yang direpresentasikan oleh kaum oligark
dan rezim zalim dungu dan pandir di NKRI. Karena gerakan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan inilah, maka para penjajah melalui kekuatan modalnya dengan memperalat para pengkhianat negeri berhasil mendudukan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan sebagai terdakwa pada persidangan ini. Ironi bukan? Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Panjang ini ya. Kalau kita tidak menggunakan hati nurani dan petunjuk dari syariat serta akal yang sehat, sampai sehat ya, serta akal yang sehat dan waras, maka struktur dan substansi perkara ini tidak akan bisa dilihat dengan benar. Yang akan terjadi adalah proses penghakiman dan penghukuman, bukan sebuah proses peradilan. Publik harus tahu beda proses penghakiman dan penghukuman versus proses pengadilan dalam perkara ini. Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan justru berupaya dengan segala kemampuannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berikhtiar untuk mengkalibrasi ulang tatanan yang tidak adil agar menjadi adil bagi semua rakyat Indonesia. Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan justru berupaya mengkalibrasi ulang berbagai pertimbangan kezaliman di mana struktur ekonomi, politik dan hukum yang dalam prakteknya hanya berfungsi melayani sekelompok orang tertentu pada satu sisi, namun bertindak bengis dan keji terhadap rakyat pada umumnya. Bila dilihat dari apa yang diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, sebagaimana yang dialami oleh proklamator Insinyur Soekarno seperti riwayat yang kami kutipkan di atas, jelas bahwa kriminalisasi Habib Rizik Syihab dalam perkara Aqua tidak lepas dan merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar OIBB oleh rezim zalim dungu dan pandir. Operasi intelijen berskala besar ini terdiri dari operasi black propaganda terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI, operasi kontra narasi terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI, operasi pencegahan kepulangan Habib Rizik Syihab dari Saudi walau gagal mencegah Habib Rizik Syihab pulang, tapi berhasil menghambat dan mengganggu kepulangan sehingga membutuhkan waktu 3,5 tahun baru Habib Rizik Syihab bisa pulang. Operasi penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di berbagai provinsi untuk menolak keberadaan Habib Rizik Syihab dan FPI. Operasi konyol penurunan baliho di berbagai tempat oleh aparat yang bukan tupoksinya. Operasi konyol mengerahkan komando operasi khusus hanya sekedar untuk membunyikan sirene di Petamburan. Operasi pembantaian pengawal Habib Rizik Syihab dan operasi surveillance dan penjejekan. Apa penjejekan ya? Penjejakan ya terhadap Habib Rizik Syihab sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari dan setahun 365 hari. Sehingga selain perkara Aku adalah politik juga merupakan bentuk dan bagian serta lanjutan dari operasi intelijen berskala besar tersebut. Bukti paling nyata bahwa persidangan ini adalah lanjutan dari operasi intelijen berskala besar adalah persidangan tidak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu persidangan tidak dilakukan pada lokus delikti peristiwa yang didakwakan. Pasal-pasal yang didakwakan mengarah kepada pasal-pasal dengan ancaman yang bermotif politik seperti penerapan pasal 10 dan 35 KUHP serta pasal-pasal selundupan lainnya. Persidangan dilakukan melalui sidang elektronik padahal tidak ada satupun undang-undang yang membolehkan. Oleh karenanya kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan seluruh proses yang tidak sesuai dengan KUHP ini. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, bencilah dan cegahlah kemungkaran dengan tanganmu. C. Kriminalisasi atas peristiwa maulid dan pernikahan putri Habib Rizik Syihab di Petamburan adalah nebis in idem. Ya, nebis in idem itu adalah tidak bisa lagi diproses ya. Majelis hukum yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam telah membayar sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah di kantor sekretariat LPI Petamburan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 15 November 2020. Denda administratif tersebut dikenakan karena FPI dan Habib Rizik Syihab dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sehingga menimbulkan kerumunan. Adapun kegiatan yang dianggap melanggar protokol kesehatan seperti tertulis dalam Surat Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta nomor 2250 dan seterusnya tanggal 15 November 2020 perihal pemberian sanksi denda administratif adalah pada penyelenggaraan pernikahan putri Habib Rizik Syihab dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Dalam surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut,
disebutkan bahwa yang menjadi landasan yuridis atau instrumen hukum atas sanksi denda administratif terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI yaitu 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kedua, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan landasan yuridis atau instrumen hukum atas penjatuhan sanksi denda administratif terhadap Habib Rizik Syihab merupakan peraturan teknis pelaksana dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada konsideran mengingat angka 5 dalam kedua Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut, yaitu sebagai berikut. Mengingat 1, 2, 3, 4, 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 170. Capek juga ya. Kemudian pada konsideran mengingat angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 170 disebutkan mengingat 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236. Dengan mencermati tata urutan konsideran mengingat mulai dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka sanksi denda administratif yang dijatuhkan terhadap Habib Rizik Syihab telah sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga terhadap Habib Rizik Syihab tidak dapat lagi dilakukan proses hukum nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal 76 KUHP. Adapun ketentuan hukum yang menyatakan nebis in idem harus terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan adalah ketentuan hukum kuno dan ketinggalan zaman yang hanya menjadikan hukum sebagai alat penindas retributive justice. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperi kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas retributive justice, ya, bukan restoratif. Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan retributive justice yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan pembalasan terhadap pelaku sudah selayaknya ditinggalkan dan beralih kepada restoratif justice yang merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dengan perdamaian. Oleh karenanya, sudah sepatutnya proses perkara dalam peristiwa maulid dan pernikahan anak beliau di Petamburan harus dinyatakan batal demi hukum. Agresivitas dan manuver penuntut umum dengan menambahkan beraneka ragam pasal selundupan yang tidak ada kaitannya dengan prokes dan tes swab adalah bukti perkara aku adalah lanjutan dari operasi intelijen berskala besar. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Jadi walaupun menuduh ya penuntut umum, tapi tetap mengatakan penuntut umum yang terhormat. Perlu diingat bahwa perkara ini bermula dari adanya kegiatan yang dianggap melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada penyelenggaraan pernikahan Putri Habib Rizik Syihab dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun penuntut umum dengan agresif dan nafsu mendakwa Habib Rizik Syihab dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Sementara ketidakadilan penanganan pelanggaran protokol kesehatan kerap ditemukan di lapangan. Kejadian paling anyar adalah Kongres luar biasa Partai Demokrat di Medan, Sumatera Utara. Aparat penegak hukum seperti tak sudi dan tak berdaya untuk membubarkan acara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan. Yang paling fenomenal adalah kerumunan massa yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 Februari 2021 lalu. Loyalis Jokowi berkerumun tanpa saling jaga jarak, berjejer di pinggir jalan menyambut idolanya yang melintas dalam iring-iringan kendaraan. Jokowi yang saat itu hendak menuju lokasi peresmian bendungan Napan GT sempat keluar dari atap mobil dan melambaikan tangan ke kerumunan warga. Pemujanya histeris. Semua kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan rezim zalim, dungu, pandir, dan pemujanya tak pernah diproses. Ada saja alibi untuk menolaknya. Terlalu banyak kesewenang-wenangan rezim ini terhadap rakyat, terhadap rezim zalim, dungu, dan pandir selalu dicari-cari pembenaran untuk meloloskan dari hukum. Sementara terhadap Habib Rizik Syihab selalu dicari-cari kesalahan untuk dihukum. Berbeda dengan yang dialami oleh Habib Rizik Syihab dan mantan pengurus FPI yang harus dikerangkeng di dalam tahanan, rekening dibukukan. Padahal Habib Rizik Syihab sudah membayar denda 50 juta rupiah. Sampai kita lah pada halaman 18 ya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung yang sidang yang kami hormati. Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati ya. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, ketidakadilan terhadap Habib Rizik Syihab berlanjut dengan aneka ragam pasal selundupan yang aneh bin ajaib yang telah ditambahkan oleh penuntut umum sejak menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, diantaranya yaitu pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI 16 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 10 huruf B KUHP, Junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Manuver gesit yang dilakukan oleh penuntut umum dengan menambahkan aneka ragam pasal selundupan tersebut sungguh luar biasa, bersifat akrobatik dan penuh dengan muatan politik dan merupakan lanjutan operasi intelijen berskala besar yang setidaknya dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut. Tempat dilakukan sidang pengadilan bukan di wilayah locus delicti. Perbuatan terjadi, dan dari hal ini saja sudah jelas bahwa perkara Aku adalah perkara politik yang target hukumnya sudah ditentukan. Proses penghukumannya sudah dikendalikan dan HH Habib Rizik Syihab sudah dikerdilkan. 2. Penerapan pasal yang tidak pada tempatnya. Penambahan pasal-pasal yang terus terjadi untuk memperberat ancaman hukuman dan pasal-pasal yang bisa digunakan hanya agar Habib Rizik Syihab bisa ditahan selama mungkin karena ada agenda politik yang menghendaki. 3. Due process of law tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Bab 2. Persidangan yang dipaksakan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum. Penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab adalah tidak sah sehingga harus segera dibebaskan dari tahanan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab adalah tidak sah atau tidak mempunyai alat bukti permulaan cukup sebagaimana pasal 17 KUHP, Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12/2014, Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 07/PU/7 Romawi/2009 tanggal 22 Juli 2009. Dapat disebutkan di sini beberapa putusan dikabulkannya permohonan pra peradilan terkait tidak sahnya penetapan tersangka dikarenakan tidak adanya pemeriksaan calon tersangka, yaitu putusan nomor 67 pidana pra 2015 PN Jakarta Selatan. Pemohon Dahlan Iskan. Putusan nomor 32 pidana Prap 2015 PN Jakarta Selatan, pemohon Dr. Haji Ilham Arif Syirajudin ya, mantan wali kota Makassar ya. Dan putusan nomor 19 Pid Prap 2016 PN Surabaya, pemohon Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, orang terkenal semua ya, sekarang jadi ketua DPD. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12 Romawi/2014 menyatakan bahwa fraksa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. 2 alat bukti minimal dimaksudkan dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Membuat terang tindak pidana adalah dalam hal mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi dan kemudian terpenuhnya unsur pasal yang akan diterapkan kepada pelaku.
Unsur pasal dimaksud adalah unsur objektif, actus reus, dan unsur subjektif, mens rea. Penyidikan sebagai suatu proses tidak terlalu harus menghasilkan produk berupa penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka harus memenuhi adanya 2 alat bukti minimal. Pemeriksaan pendahuluan terhadap calon tersangka dan terpenuhinya unsur objektif actus reus dan unsur subjektif mens rea dan keterhubungan keduanya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemeriksaan calon tersangka demikian penting sebab berkaitan dengan 2 alat bukti minimal dan pemenuhan unsur pasal yang akan dikenakan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka untuk menangkap dan menahan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUH patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Saya ulang ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka untuk menangkap dan menahan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ya, agak bingung suara bacanya ya. Tapi yang jelas minimal 2 alat bukti ya, underliningnya. Pasal 1 angka 27 KUHP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian, keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Fakta yang terjadi tidak ada saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terhadap perbuatan yang disangkakan kepada Habib Rizik Syihab, sehingga sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 27 KUHP. Bahwa selain belum diperiksanya Habib Rizik Syihab sebagai saksi secara tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas, penyidik langsung mengumumkan kepada mass media atau media massa bahwa Habib Rizik Syihab ditetapkan tersangka, dan bahkan penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan yang lucunya dilakukan di dalam kantor polisi saat Habib Rizik Syihab datang dengan sukarela, dan dilanjutkan dengan penerbitan surat penahanan atas diri Habib Rizik Syihab. Oleh karena surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh penyidik atas diri Habib Rizik Syihab dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu memeriksa Habib Rizik Syihab sebagai saksi, maka penetapan tersangka dan perintah penangkapan serta penahanan atas diri Habib Rizik Syihab adalah tidak sah, dan oleh Habib Rizik Syihab harus, dan oleh karenanya ya sebenarnya Habib Rizik Syihab harus segera dibebaskan dari tahanan. 3. Persidangan secara elektronik melanggar hukum.